Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Setiawan dari Kors Teknik Listrik Bandara Angkatan ke-13, Kampus Politeknik Penerbangan Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem satu daya dan transmisi dari PLN ke bandara-bandara yang saya tempati OJT kemarin, yaitu bandara yang pertama, Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Sulawesi Tengah. Dan yang kedua yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Spinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari masing-masing bandara tersebut dan kekurangannya. Dan yang kedua itu saya akan menyimpulkan perbandingan antara kedua bandara tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem satu daya dari PLN sampai masuk ke genset di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Jadi di Bandar Udara ini kita mendapat dua sumber, yaitu dari gardu induksi Dera dan Talise. Di sini tegangannya 20 kV. Dari sini masuk ke panel kubikel PLN di bandara. Masuk. Terus dari sini ini CB-nya ada 1, 2, 3, yang ini untuk si daerah, yang ini untuk Talise. Jadi di sini posisi masih 20 kV. Setelah masuk ke sini di trafo step down dari 20 kV, yaitu diturunkan menjadi 380 sampai 220. Di sini kabel menggunakan kabel NYY 4 kali 6 kali 240 mm kuadrat. Terus dari sini masuk ke panel incoming PLN 2500 ampere ya. Terus masuk ke F1, masuk ke MCCB yang berkapasitas 2500 ampere. Dibagi lagi menjadi 3, yaitu F2, F3, dan F4. F2 ini, untuk F2 kapasitasnya 1000 kapasitas MCCB yaitu 1600 ampere. Dari sini masuk menggunakan kabel NYY 4x4 kali 240 mm kuadrat. Untuk yang F2 masuk ke panel Akos genset 1000 kVA. Dari sini masih di MCCB masih 2500 ampere. Setelah itu dibagi 3 lagi, dibagi 3, yang dari sini, yang ini dibagi 3 MCCB 2500 ampere, yaitu yang dari sini untuk genset 1000 kVA, yang dari sini untuk ke sinkron, untuk ke panel distribusi genset 1000 kVA. Setelah itu di sini dibagi-bagi, yaitu tepatnya di ruangan panel PUTR atau biasa disebut LVMDP. Dari sini MCCB 2500 ampere. Terus ada MCCB 1600 ampere, itu spare untuk cadangan apabila terjadi yang tidak diinginkan. Yang spare ini siap menampung. Yang kedua untuk terminal PUTR 2. Yang ketiga spare, untuk spare lagi
MCCB dengan kapasitas 2500 ampere. Yang keempat, gedung admin. Di sini yang genset 1000 itu kita masuk ke gedung admin juga dengan menggunakan 1600 ampere. Dan selanjutnya untuk gedung PK, selanjutnya gedung A2B atau PH, selanjutnya operasional. Di sini termasuk panel yang priority. Setelah itu tadi F3 ini yang 800 MCCB dengan 800 ampere ini masuk ke panel incoming PLN genset 500 kVA. Jadi sebenarnya di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu ini belum ada synchronize antara genset 1000 dan 500. Yang sudah synchronize yaitu genset 1000 dan 1500. Jadi di sini masuk yang tadi 800 ampere MCCB, panel incoming PLN genset 500 kVA. Yaitu di sini MCCB 4 phase 800 ampere. Keluarannya masuk ke panel akos genset 500 kVA. Di sini dibagi-bagi lagi, ada yang MCCB untuk genset 500 kVA yang MCCB-nya berkapasitas 800 ampere. Yang ada yang esensial, ada yang untuk distribusi genset distribusi 1500. Sepertinya ini salah. Jadi kalau yang ini, saya mau ngasih info. Sebenarnya kalau yang ini baru belum terlaksana di bandara tersebut karena ini baru rancangan untuk buat synchronize dengan panel dengan genset 500 kVA. Jadi dari sini masuk ke panel esensial lagi di yang ini tadi dari genset akos 500 kVA. Yang ini masuk ke non esensial, yaitu dibagi lagi, ada AC1, cap 1, keberangkatan 1, dan pompa air belakang. Terus APP, A2B kargo atau PH, koperasi, yang ini spare cadangan, airnav, cadangan lagi cadangan, dan CCR. Nah, dan CCR ini ada backupannya untuk UPS. Terus masuk yang dari sini tadi, panel esensial ini kan dibagi tadi, ada yang untuk non esensial, yaitu yang ini, panel non esensial genset 500. Yaitu yang pertama itu dibagi-bagi lagi dengan memakai MCCB kapasitasnya 100 ampere semua. Yang pertama itu pompa depan, PH lama, lampu jalan, MCB bawah gudang, ini ER, ini gedung serbaguna. Terus kita lanjutkan yang F4 ini lagi. Jadi yang F4 ini yang MCCB yang tadi yang untuk ke genset 500 itu menggunakan kabel NYF GBY 4x2x240.
Jadi yang F4 ini MCCB 600 ampere tadi keluarannya menggunakan kabel NYY 4x2,5 mm kuadrat. Yaitu dari sini masuk ke MCCB 4 phase 2500. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang satu untuk dari genset 1500 menggunakan kabel ini 4x6x240. Yang satu lagi untuk masuk ke panel distribusi genset yang 1500. Dari sini dibagi dua lagi. Di sini kita bisa lihat yang panel distribusi genset 1500 kVA ini udah synchronize dengan 1000 ya, dari sini. Dengan menggunakan kabel NYY 4x3x240 mm kuadrat ini. Di sini genset 1500 dengan 1000 itu sudah synchronize. Terus masuk ke yang panel distribusi genset tadi masih, yaitu untuk ke ini yang F10 untuk ke sini panel Akos genset 500. Ya, ini seperti yang saya bilang tadi, ini sebenarnya masih rancangan, belum terrealisasi. Jadi langsung masuk supaya genset 500 juga bisa synchronize. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk Bandara Mutiara Sejufri Palu ini dengan sistem catu dayanya. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan single line diagram catu daya dari tempat OJT kedua saya di Bandar Udara Sams Pinggan Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan dulu beberapa info di Bandara Balikpapan ini terbagi menjadi dua MPH. Yang pertama MPH lama, yang kedua MPH baru, yaitu biasa disebut MPH lama, MPH 1, MPH baru yaitu MPH 2. Dan di sini langganannya juga terbagi dua. Langganan daya PLN totalnya itu yaitu 12.125 kVA. Biasanya berlangganan segitu. Untuk di MPH 1 yaitu langganannya 3.465 kVA. Untuk MPH 2 8.660 kVA. Di sini saya akan membahas dulu di yang MPH 1. Dari sini kita bisa lihat PLN 20 kV. Nah, ini langganan yang saya sebutkan tadi 3.465 kVA, 3 phase 50 Hz frekuensinya. Jadi dari sini sebelumnya saya akan menjelaskan warna-warna dari transmisi tersebut. Yaitu di sini kita bisa lihat keterangannya. Yang hijau itu tegangan rendah, ya biasanya 380 volt atau 220. Yang kuning tegangan menengah 6 kV, yang merah itu tegangan menengah 20 kV seperti yang ini. Jadi dari sini kita bisa lihat ini masih tegangannya 20 kV, masuk ke genset CB. Dari sini dibagi lagi menjadi 5
genset CB 1, 4, 5, 2, dan 3. Yang pertama itu di sini. Di sini masuk dari sini masih Blue Cafe, terus masuk ke trafo di step down. Di step down, terus di sini ada interlock, ada ACB 3, masuk ke gedung parkir. Jadi dari sini langsung masuk ke genset gedung parkir. Jadi di Bandara Balikpapan ini terdapat 10 genset, yaitu 6 di genset 6 di MPH 1, yaitu genset pertama, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan sisanya itu di MPH 2, yaitu langsung masuk ke genset gedung parkir untuk membackup apabila PLN mati, gedung parkir bisa terbackup. Yaitu yang kedua di sini langsung ke sini 20 Cafe. Di sini ada interlock, masuk GCB, langsung masuk ke terminal B. Diturunkan dulu dengan trafo 630 kVA, masuk ke terminal B. Selanjutnya di sini substation P1. Disinilah tempat PH G4 atau biasa disebut G45, ground nomor 45. Dari sini masuk ke GCB, ada interlock 4, masuk ke trafo, diturunkan di trafo step down. Yang satu 1600 kVA, yang dua trafo 630 kVA. Letaknya di MPH lama. Terus di sini bisa dilihat langsung masuk ke ruangan LVMDP-nya, dan di sini dibagi-bagi bebannya. Selanjutnya yang GCB P2 yaitu, dan P3 trafonya ada 2500 kVA, yang satu 2500 kVA juga sama. Di sini ada interlock lagi. Dari sini langsung di grounding. Dan saya akan menjelaskan gensetnya yang di MPH lama. Di sini di MPH itu ada 5 genset, yaitu genset 1, genset 2, genset 3, genset 4, dan 5. Yang 5 ini tidak synchronize. Yang synchronize itu genset 1, 2, dan 3. Jadi kalau mau menghidupkan yang 4 dan 5 harus manual. Di sini kita bisa lihat bus barnya, technical bus bar, general bus bar, PLN bus bar. Jadi setiap genset itu udah ada interlocknya masing-masing antara technical bus bar sama general bus bar. Ini technical, yang ini general. Terus di sini saya akan menjelaskan langsung masuk ACB, turun, ini tegangan menengah, masuk ke trafo 2500 kVA. Ini yang tadi ke ruangan MPH, kantor MPH. Terus yang genset 2 ini masuk ACB, ada interlock lagi. Terus dibagi, yaitu di sini ada langsung beban. Untuk yang genset 2 ini bisa kita lihat
Untuk yang di sini kita bisa lihat bebannya untuk T1, T2 dan T4, yaitu yang dimana di dalam T1, T2 dan T4 ini biasanya terdapat untuk AFL. Ya, di sini kita bisa lihat untuk AFL, dan di sini T2 dan T4 sama. Dari sini langsung diturunkan, ada terdapat trafo masing-masing T, yang satu 160, satu 100, yang di T4 630 kVA. Langsung masuk ke MCCB, langsung masuk ke panel. Dan di sini kita lihat untuk yang general bus bar, yaitu terdapat terminal building, ruangan absek, kantor absek, dan car park. Dan yang terakhir itu untuk backup hanggar. Jadi di sana itu ada 3 hanggar, yang satu ada spare. Jadi dari sini langsung masuk ACB dari PH dan trafo. Masuk ke trafo, diturunkan 1600, dari T5 ke T6 dinaikkan lagi jadi tegangan menengah karena jauh jaraknya. Masuk ke T6, turunkan lagi trafo 1600 kVA, yang T6 untuk ACB kargo dan hanggar. T6 ini baru dibuat pada saat saya OJT. Jadi pemasangannya itu pada saat saya OJT itu ya. Mungkin itu saja untuk MPH 1, dan saya akan lanjutkan untuk MPH 2 nya. Jadi di sini saya akan melanjutkan tadi untuk yang di MPH 2. Oh ya, yang di MPH 2 saya kemarin tempat saya OJT di Samspingkan tersebut, yaitu langganannya yang di MPH 2 8.660. 8.660 kVA ya. Baik, jadi dari sini incomingnya PLN, ada ACB-nya masuk bagi 5, masuk ke kubikel, incoming kubikel, terus keluarannya yang satu di sini CB 400 ampere. Terus masuk di sini masih 20 masih tegangan menengah, masuk ke trafo, diturunkan 200 kVA, masuk ke panel LVMDP PH. Di sini udah auto interlock, tadi masuk ke MCC 400 ampere. Terus keluaran MCCB-nya ke genset, masing-masing genset. Jadi di MPH 2 ini ada 5 genset dengan ACB-nya masing-masing 3200 ampere semua. Keluarannya 4000
ada yang 4000 ampere dan 6300 ampere. Dari sini langsung masuk ke T11, T12, T2 sama T3, yaitu yang T1 berkapasitas 2500 kVA, yang T12 2500 kVA juga, T2 4000 kVA, T3 4000 kVA. Dari sini langsung masuk ke kubikel MVMDP. Karena jaraknya yang jauh, makanya aku masih memakai tegangan menengah. Berarti di sini tadi dinaikkan step up, trafo step up. Jadi masuk, karena jaraknya jauh langsung masuk ke panel MVMDP ke masing-masing, yaitu kubikel dengan CB 630 ampere, dan di sini juga outgoing 2, outgoing 3, 4, 5 yang CB-nya memakai 630 ampere. Langsung masuk ke ini, kemarin masih rencana tapi sudah direalisasikan rencana ATS-nya, automatic transfer switch-nya. Di sini interlock, masuk langsung ke MVMDP lagi, ke kubikel incoming-nya, outgoing-nya masuk ke panel lagi. Terus dari sini baru masuk ke trafo dan di step down. Jadi masuk ACB lagi 4000 ampere. Sini juga ACB 4000 ampere. Masuk ke barulah ke panel yang LVMDP, low voltage main distribution panel, dengan ACB 6300 ampere. Dari sini langsung masuk ke beban-beban. Di sini posisinya di terminal. Yang baru. Masuk ke ruang panel LVMDP di T6, T5, T4, T14, T16, T13 dan T15. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang yang MPH 2. Terima kasih. Terima kasih teman-teman saya yang udah mendengarkan penjelasan saya di OJT pertama dan OJT kedua saya. Di sini saya akan menyimpulkan dan memberi kelebihan dan kekurangan masing-masing bandara tersebut, yaitu yang untuk Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, mungkin kekurangannya bandara tersebut belum menggunakan sistem SCADA. Untuk seharusnya kalau sudah menggunakan sistem SCADA, lebih mempermudah teknisi untuk mengontrol. Misalnya saya ambil satu contoh, lampu di runway ada yang mati, tanpa harus ke lapangan pada saat itu. Dengan menggunakan sistem SCADA mungkin lebih mempermudah teknisi yang dari PH langsung melihat jika ada lampu yang mati atau putus gitu. Mungkin itu kekurangannya, dan juga sinkron antara genset 1000, 1500 dan 500. Saya ulangi, maksudnya 1000 dan 1500 sudah sinkron, tetapi yang 2 itu dengan yang 500
belum sinkron. Mungkin itu lebih, kalau bisa disinkron mungkin lebih mempermudah teknisi juga. Mungkin itu saja. Terus untuk yang Bandara Balikpapan, kelebihannya ya kita tahu sendiri, Bandara Balikpapan bandara terbesar juga di Pulau Kalimantan. Jadi mungkin kelebihannya ya kalau dari Bandara Palu yaitu pasti banyak kelebihannya yang menonjol. Ya, contohnya seperti di Balikpapan sudah menggunakan SCADA. Terus sistemnya juga sudah terkontrol dengan mudah dengan teknisi dari MPH. Jadi tidak perlu ke lapangan. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya simpulkan tentang single line diagram sistem catu daya di masing-masing bandara tempat saya OJT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.